Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Novi hadir di sini bersama podcast IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, untuk podcast episode ke-5. Seperti biasa, IKPI selalu mau memberikan informasi-informasi terkini mengenai dunia perpajakan kepada pihak-pihak atau wajib pajak di luar sana yang mungkin bisa dibilang awam ya mengenai pengetahuan perpajakan. Akan tetapi sesuai dengan komitmen kami di sini selalu memberikan informasi-informasi terkini terkait perpajakan. Dan pagi ini bersama saya kehadiran tamu Ibu Julistia, penyuluh pajak ahli muda Kanwil Jakarta Selatan 2, dan Pak Imam Lavendi, penyuluh pajak ahli muda Kanwil Jakarta Selatan 2 juga ya Pak ya? Ya. Ini muda-muda Bapak Ibu, jadi terlihat muda. Ya. Dan saya kali ini ditemani dari IKPI Mbak Debbie Citra Dewi, pengurus IKPI Jakarta Selatan ya Mbak Debbie ya. Terima kasih hadir di sini. Nah, hari ini kita akan mensosialisasi mengenai CETAS. Apa tuh CETAS? CETAS itu adalah Core Tax Administration System. Di mana itu akan segera diluncurkan dan dipergunakan. Mungkin tujuannya untuk mempermudah dua belah pihak ya, baik DJP maupun wajib pajak untuk mengurus data-data perpajakannya mereka ya. Mungkin saya mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih. Siapa ya? Apa sih CETAS itu Bapak Ibu nih? Dari siapa nih, Pak Imam apa Bu Juli nih yang mau menjawab nih? Boleh silakan. Boleh silakan dengan saya barangkali Bu Debbie. Terima kasih atas waktunya. Bu Debbie dan Bu Novi dan rekan-rekan, panggilannya gimana nih ke IKPI? Sobat IKPI atau gimana Bu ya biasanya? Wajib pajak juga nggak apa-apa Pak. Wajib pajak. Kalau kita biasanya kawan pajak. Ya, kawan pajak. boleh. Baik, terkait dengan CETAS ini Bapak Ibu, kepanjangan dari Core Tax Administration System atau dalam bahasa Indonesianya itu pembaruan sistem informasi administrasi pajak PSAP seperti itu. Nah, secara organisasi Bapak Ibu wajib pajak sekalian memang merupakan komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan perkembangan yang saat ini sedang ada terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak itu mengikuti adaptasi seperti itu. Jadi timbullah atau dikenalkanlah adanya program CETAS ini. Intinya dari sistem pajak yang ada selama ini nanti dengan adanya CETAS ini nanti akan reformasi ataupun ada pembenahan. Nanti terkait apa pembenahannya, pembaruan yang baru, proses bisnis yang ada yang baru yang bagaimana nanti akan kita sama-sama dalami. Mungkin seperti itu Bu Novi. Ya, terima kasih Pak. Kami juga sebenarnya kepengen tahu sih Pak, untuk latar belakang atau dasar hukumnya dari CETAS ini apa ya? Baik, terkait dengan dasar hukumnya dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, ada dasar hukum terkait dengan reformasi pajak sendiri Bu Novi, ada juga terkait dengan kepanitiaannya, tim dari yang pelaksana reformasi kegiatan itu sudah ada. Untuk tim reformasinya itu ada di K585 tahun 2016. Jadi sudah lama sekali nih untuk perencanaannya, planningnya. Dan memang secara timeline dan di 2024 inilah nanti akan ada launching. Oke. Yang nanti ketentuannya untuk tanggalnya nanti kita akan bahas juga. Kita akan sampaikan. Oke. Ini kalau saya boleh tahu, ini nanti aplikasi atau web basis ya Pak? Dari CETAS sendiri nanti semua akan terintegrasi. Intinya dari selama ini manual Bapak Ibu ya, wajib pajak sekalian tak ketahui bahwa selama ini masih ada beberapa layanan di kita masih manual. Nah, dengan CETAS ini nanti akan semua terintegrasi secara online. Mungkin kalau diistilahkan memang sudah web based seperti itu. Jadi semua sudah online. Karena memang
tujuan dari Citas ini juga salah satunya adalah mengadaptasi sistem teknologi yang ada. Jadi kita juga intinya perkembangan teknologi informasi yang ada kita ikuti, kita pakai. Dan mungkin secara sistematis nanti tidak perlu lagi wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak, cukup di meja kantornya, meja pribadinya tersedia internet, sudah nanti bisa semua dilakukan pelayanan perpajakan semuanya di situ. Jadi ini akan menggantikan web base yang sudah ada seperti DJP Online, ISPT, yang itu tuh semua akan tergantikan oleh Cetas ini. Iya, Ya. betul. Oke. Secara aplikasi seperti itu. Nanti Oke. tinggal ada sisa satu aplikasi Mm-mm. yang nanti akan dinamakan itu portal wajib pajak. Oke. Nah, portal wajib pajak. Kan Jadi seperti dari itu. Cetas itu nanti munculnya aplikasinya web base webnya Portal itu web Ya, akan portal muncul. wajib pajak. Oke. Nah, dari Cetas ini sendiri tuh nanti dari sistem-sistem yang ada apa yang akan berpengaruh nih Pak? Oke, tentu saja dengan adanya perombakan ini, reformasi ini, tentu akan berpengaruh dari sistem registrasi. Mm-mm. Kalau dibagi perlayanan Direktorat Jenderal Pajak yang ada, itu semuanya terpengaruh. Mm-mm. Dari mulai registrasi sampai dengan permohonan pelayanan yang mungkin wajib pajak ingin sampaikan. Oke. Jadi semuanya terpengaruh karena adanya Citas ini. Kan seperti itu. Kan ada ini nih Bu, istilah kalau saya sempat lihat tuh ada probis. Iya. Nah, betul. dari Cetas ini probis tuh apa yang berubah, Bu? Iya, jadi mungkin kalau selama ini kita mikirnya proses bisnis, ini berkaitan dengan sesuatu yang uang nih ya, kan ada bisnisnya. Jadi memang kalau di Cortex Administration System di Cetas ini kita menggunakan istilah proses bisnis. Jadi ini sebenarnya untuk melihat bagaimana sih proses dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh DJP. Misalnya contoh, di Cetas sendiri nanti akan ada proses bisnis yang berubah, yaitu ada 6 proses bisnis. Sebenarnya proses bisnis itu contohnya seperti registrasi. Nah, ini apa saja sih nanti nih yang perlu dilakukan untuk melakukan registrasi? Apa saja nih ruang lingkup registrasi? Sebenarnya lebih ke situ sih, keterangan tentang proses bisnis itu seperti apa. Jadi urutannya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Tadi kalau Mas Imam sudah membahas juga nih ya dengan Bu Novi, terkait dengan akan ada perubahan yang tentunya akan terdampak baik bagi wajib pajak maupun bagi Fiskus sebagai petugas pajak. Nah, kalau dari proses bisnis tadi memang ada 6 proses bisnis yang akan berpengaruh langsung kepada wajib pajak. Nah, ini kalau untuk proses bisnisnya yaitu ada dari registrasi. Kalau registrasi mungkin kita kenalnya daftar, terus hapus NPWP, pengukuhan PKP gitu ya. Terus juga salah satunya ada pendataan terkait dengan objek PBB. Tapi ini yang untuk P5L yang memang dipegang oleh DJP di luar dari perkotaan dan juga pedesaan yang dipegang oleh Pemda. Dan juga ada proses bisnis pembayaran. Kita tahunya sekarang kode billing gitu ya, kalau di DJP Online nih. Nanti tentunya akan ada perubahan yang cukup signifikan juga di proses pembayaran. Nanti kita akan bahas juga mungkin ya. Mungkin pakai QRIS juga gitu kali ya Bu? Nah mungkin nanti Bisa. jadi nanti kalau sekarang kita bikin kode billing nih ya, kita kan satu-satu nih ya, untuk pembayaran ini satu, nanti akan ada namanya bisa multi akun. Jadi pembayaran satunya satu kode billing tapi bisa untuk beberapa jenis pajak atau utang pajak gitu. Jadi nggak perlu satu-satu lagi nih. Dan juga terkait pembayaran nanti akan lebih mudah. Jadi dia akan nge-link juga nih ke proses bisnis yang selanjutnya, yaitu pelaporan SPT. Selama ini kan kasusnya banyak banget nih, mungkin Bu Debi ya sebagai konsultan pajak ya, input banyak NTPN. Iya betul, NTPN-nya nggak langsung nge-link, mau lapor di input nggak langsung nyambung. Nah nanti dengan implementasi Cetas, kita tentunya sudah bekerja sama juga dengan pihak eksternal, jadi pembayaran bisa masuk secara real time. Dan jadi juga nggak ada risiko kesalahan nulis 0 sama O ya Bu? betul, itu nggak harus di input satu-satu. Yang paling penting Bu Novi, itu nanti bakal tidak ada yang bakal istilahnya terlambat bayar, terlambat setor, kan di dalamnya nanti disematkan atas istilahnya menu deposit. Bisa jadi, deposit, taruh uang dulu ya Pak ya. Harapannya memang nanti tidak ada lagi wajib pajak yang istilahnya terlambat setor, terlambat karena apa? Karena siapa tahu di depositnya masih ada dan bisa digunakan. Seperti itu. Iya. Deposit itu bentuknya kayak nanti pajak wallet atau Ya semacam itu yang nanti terus ada di situ Iya, di portal
pajaknya di situ. Iya, kayak mungkin sekarang kita ngelihatnya kalau kita menggunakan beberapa aplikasi gitu ya terkait Aplikasi, dengan ya. pembayaran ya, kita kan bisa nyimpan dulu nih uangnya di situ, baru kita bisa untuk bayar ABC. Nah, deposit itu tadi masih bilang. Jadi kalau kita sudah ada deposit pajak, misalnya contoh lah kita masukkan 10 juta nih, ternyata ada PPh pasal 21 yang harus kita bayar. Nah, kita bisa menggunakan deposit pajak tersebut. Jadi kemungkinan keterlambatan akan lebih diminimalisir, betul. Sehingga itu tentunya suatu keuntungan bagi wajib pajak. Apakah itu nanti harus melalui deposit itu atau tetap bisa seperti dulu untuk bank transfer begitu? Tidak, jadi deposit ini memang tidak wajib dia sifatnya, cuma ini adalah fasilitas yang kita sediakan oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak untuk menghindari adanya keterlambatan pembayaran. Dan juga tadi karena kita membahas tentang billing juga nih Bu, kalau selama ini mungkin kita ketika buat SPT, contoh lah misalnya saya buat SPT orang pribadi, kemudian ada kurang bayar, saya akan bikin billing dengan menu terpisah gitu ya di DJP online ya. Konsekuensinya apa? Bisa jadi nih terutama kawan pajak mungkin yang belum terbiasa membuat kode billing akan jadi kesalahan jenisnya atau kesalahan masanya gitu ya, tahun pajak yang salah sehingga harus di PBK terlebih dahulu, menunggu dulu waktu 10 hari gitu baru bisa lapor. Nah, nanti untuk di implementasi CETAS ini terkait dengan pembayaran, kita bisa membuat kode billing langsung dari menu draft SPT. Jadi SPT-nya sudah draft dulu, baru kita klik kode billing, kita bayarkan menggunakan kode billing yang dibuat di menu SPT, sehingga sangat meminimalisir sekali kesalahan. Jadi PBK yang selama ini menjadi sesuatu yang merepotkan ya, baik dari sisi wajib pajak maupun petugas pajak, karena jumlahnya cukup banyak nih, nanti itu akan diminimalisir sekali. Ini menarik nih Bu, karena Ibu bilang tadi banyak tersebut nih masalah PBK kan emang namanya manusia ya Bu ya. Betul, jadi unsur kesalahan mungkin ada yang kelebihan 0 atau mungkin ada yang masukin jenis pajaknya salah gitu ya, akhirnya harus di PBK. Apakah dengan adanya CETAS ini akan mempercepat proses PBK? Betul sekali. Jadi mungkin kalau sekarang yang sudah mengajukan pemindah bukuan gitu ya karena kesalahan proses pembayaran pajak tadi, kalau sekarang kan memang kita sudah bisa mengajukan melalui DJP online, tetapi tertentu saja nih PBK-nya, yang sisanya masih secara manual. Nanti dengan implementasi CETAS kita cukup menggunakan taxpayer portal yang tadi masih menjelaskan ya, portal wajib pajak. Kita input itu masuk ke probis pembayaran juga untuk pemindah bukuan, sehingga itu akan lebih cepat gitu. Jadi hanya dari menggunakan taxpayer portal itu saja, satu aplikasi untuk semuanya gitu. Jadi diharapkan memang benar, karena saya sih sebenarnya terkendala sekali ya dengan PBK yang prosesnya lumayan lama. Saya sih berharap sekali kalau misalnya dengan adanya CETAS ini proses PBK ya Bu, bukan cuma submitnya aja, tapi bukan cuma pengajuannya saja, tapi juga di proses PBK-nya juga jadi lebih singkat waktunya. Iya, betul, karena memang kalau biasa kita kalau wajib pajak mungkin tahu dari sisi wajib pajak nih, kita masukkan terus kirim gitu ya. Sedangkan kalau dari petugas pajaknya sendiri nih ya, mungkin saya informasikan juga kepada kawan pajak, PBK itu walaupun cuma karena kesalahan masa, itu tetap harus ada laporan yang kami buat. Nah, itulah sehingga yang menyebabkan mungkin cukup lama gitu, karena pembuatan laporan ini manual dan kemudian kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbeda gitu. Nah, harapannya dengan adanya CETAS baik dari sisi wajib pajak maupun petugas pajak nanti akan jauh lebih mudah dan lebih singkat waktunya. Jadi memotong banyak proses bisnis yang sekarang tahap pelayanan yang diajukan wajib pajak bisa dicek di situ. Tahapnya sekarang sampai mana itu bisa dilihat di portal. Oh, progresnya bisa diikuti ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau kita tadi membahas proses bisnis ya, dari registrasi, kemudian tadi pembayaran, kemudian ada juga pelaporan SPT, tentunya akan ada beberapa perubahan juga di pelaporan SPT ini. Salah satunya untuk orang pribadi, selama ini kan kita gunakan SS, S atau 1770, kadang banyak yang ketukar-tukar juga nih. Nah, kalau nanti dengan implementasi CETAS, orang pribadi cuma ada satu formulir saja. Oh, jadi nggak ada lagi bedanya yang pekerja bebas, pegawai, semua jadi satu ya? Iya, betul. Nanti apa yang membedakan? Nanti kalau misalnya kita harus mengisi satu formulir yang sama, tentunya nanti akan repot karena banyak nih yang harus diisi. Jadi nanti pembedanya adalah akan ada pertanyaan di awal, sama seperti kita DJP online ya sekarang kan, apakah Anda menjalankan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja gitu ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mengidentifikasi kita harus menjawabnya apa saja nih yang perlu diisi, jadi gitu. Jadi lebih mudah. Dan juga terkait SPT, pre-populated
bukti potong juga. Tuh. Karena tentu ini menjadi kendala nih ya dari bagi wajib Mudah-mudahan bisa pajak. ada menu impor atau ekspor ya. Soalnya selama ini kan cuma Belum view ada. doang. Iya, iya, belum betul. ada, itu PR banget tuh, Bu. Dan Iya. pre-paulat itu dilayangkan untuk PPA 21, untuk faktur pajak bisa masuk semua di portal ini, Cintas Oke. yang baru ini. Jadi kita tinggal istilahnya memanggil data saja ya. Dari situ nanti sudah ter-create sendiri nanti. Itu memanggil data, jadi let's say misalnya lawan transaksi kita bikin bukti potong atas kita gitu ya. Itu akan langsung otomatis nge-link dengan SPT-nya kita. Betul. Jadi nanti dia akan masuk. Jadi kita nggak perlu masukin lagi Jadi gitu di kan. Seharusnya awal seperti mekanismenya itu. dari yang Minimalisir kesalahan input. ya Betul. dari pemotor nanti kan dia lapor itu kan direkam-rekam di database pajak. Betul. Nah untuk yang penerima bukti potongnya sudah bisa Masuk terkirim langsung. di situ. Jadi yang Boleh, terima ya. bukti potong juga yakin kalau emang angka Ya, itu sudah disetorkan sudah. kan Iya. ke DJP Betul, gitu. jadi lebih transparan juga. Betul. Karena banyak sekali juga nih Bu Novi, Mbak Debbie yang jadi aduan juga dari karyawan-karyawan kepada kami ketika kami sosialisasi SPT tahunan. Mereka ada bilang, ini saya cuma dikasih bukti potong ini, padahal saya ada nerima bukti potong final misalnya gitu ya, tapi saya nggak dapet nih bukti potongnya, jadi saya harus lapor atau tidak gitu. Nah kalau sekarang kan memang di SPT tahunan yang di DJP online bisa tuh menarik data bukti potong, tapi terbatas gitu ya, tidak semua bukti potong bisa ditarik datanya. Nah nanti di Cetas ini memang harapan kita besar sekali kepada pengembangan Cetas ini ya, implementasi Cetas ini tentunya ini untuk memudahkan sehingga nanti transparan antara pemberi kerja yang memotong dan juga yang dipotong pajaknya. Jadi sama-sama bisa cross check nih datanya. Karena itu lumayan PR nih Bu buat kami, terutama yang perusahaan-perusahaan jasa ya, di mana dia punya bukti potong itu bisa sampai 500, 600 gitu dalam 1 tahun. 1 tahun. Nah, Iya. tidak semua bukti potong itu mereka terima Iya. dari lawan transaksi, ya kan? Kalau misalnya memang dengan Cetas ini bisa langsung ditarik, ya data tersebut dipakai, kan memang akhirnya kredit pajaknya bisa dipergunakan juga, jadi Betul. tidak ada yang Ya, dirugikan. karena itu memang hak ya. hak Betul. Kalau sekarang kan udah muncul di neraca tapi nggak bisa mereka kreditkan Iya. karena nggak punya bukti potong kadang-kadang. Mm-mm. Terkendalanya itu. Jadi memang kalau misalnya dengan Cetas ini nanti bisa seperti itu sih amat sangat memudahkan buat wajib pajak ya. Iya, pasti. Betul. Untuk pengajuan PKP apakah dimudahkan juga, dan untuk settle juga ya, kadang kan bukan kadang seringan kan direktur harus datang, apalagi perpanjangnya sekarang kan masih manual seperti itu. Ya tentunya dengan Citas ini ada perubahan-perubahan Bu Devi, wajib pajak ya. Untuk yang pendaftaran PKP memang masuk dari proses bisnis registrasi. Dan di awal saya sampaikan juga proses bisnis registrasi itu diantaranya memang yang pasti para pendaftaran NBWP yang pasti ada. Terus berikutnya pendaftaran PKP. Terus perubahan-perubahan alamat, perubahan status itu masuk di proses bisnis registrasi. Yang semuanya ini melalui Citas ada perubahan dan perbaikan-perbaikan. Salah satunya di pendaftaran PKP itu nanti secara online juga ini. Secara online yang tentunya juga semangat dari Citas ini Bu Devi, kawan pajak, Bu Novi, inti adalah kemudahan. Jadi dengan adanya perubahan ini dimaksudkan layanannya juga semakin cepat. Nanti juga ini tadi satu proses bisnis ini saling terkait dengan proses bisnis yang lain. Jadi memang mengedepankan integrasi istilahnya ya, integrasi. Jadi dari di internal kita juga ini saling nyambung antara pelayanan sampai dengan pemeriksaan seperti itu dulu ya. Jadi integrasi, semangatnya memang integrasi, dan salah satunya juga perubahan dan pengembangan ada di proses untuk pendaftaran PKP juga, seperti itu Bu Devi. Ya, jadi memang kalau sekarang ini untuk ketentuan mengenai PKP gitu ya Bu Devi ya, terus kita harus masih datang nih secara langsung gitu untuk direktur. Nanti dengan implementasi Cetas ini seharusnya memang ada beberapa perubahan regulasi perpajakan. Nah, nanti kita tunggu nih apakah tetap harus datang, karena memang secara proof emang lebih baik kalau ketahuan nih ya gitu. Apakah tapi harus datang langsung ke KPP-nya, itu yang nanti mungkin akan ada perbaikan di situ. Itu sebenarnya agak sedikit
terkendala loh, Bu. Iya, karena jauh Terutama jaraknya. pertama jaraknya jauh. Terus belum lagi yang namanya direktur itu kan jadwalnya juga sangat penting ya, sangat penuh gitu. Jadinya agak susah itu untuk mengatur beliau itu diseret, dipaksa untuk ke KPP untuk supaya dapat mungkin sertifikat elektronik Iya, lah yang itu betul. mungkin sekarang ya itu tadi kalau memang itu bisa diakomodir di dalam Cetas sangat menolong wajib pajak. Lalu kalau kita lihat tadi beberapa layanan yang probis yang berubah dari Cetas ini ada salah satunya adalah probis layanan. Iya. Jadi semakin mengurangi fungsi dari helpdesk ya. Iya, betul sekali. Betul. Jadi kita nggak perlu lagi datang ke helpdesk gitu. Udah beberapa fungsinya terwakili di dalam Cetas. Bagaimana nih? Mungkin ada yang bisa Jadi jelaskan dari ya? bagian proses bisnis layanan sendiri ada beberapa bagian ya Bu Novi, Bu Devi. Itu ada yang pertama layanan edukasi, yang kedua berikutnya layanan administrasi pajak dan layanan Interaktif. interaktif. Nah, saluran edukasi itu ketika dari wajib pajak yang baru mendaftar itu membutuhkan edukasi untuk terkait dengan hak dan kewajibannya, terkait dengan jenis-jenis pajak barangkali terkait dengan kriteria mekanisme masing-masing jenis pajak. Terus interaksi ini terkait juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung ingin wajib pajak sampaikan. Terkait juga dengan pengaduan-pengaduan itu ada masuk di bagian interaktif ya. Terus berikutnya ada lagi layanan yang sifatnya permohonan wajib pajak seperti restitusi, seperti pemindah bukuan. Terus ada lagi terkait SKB dengan ya? SKB, Surat keterangan bebas, pengajuan surat keterangan bebas. Terus ada lagi layanan terkait dengan pemenahan modal asing, terus daerah tertentu itu masuk di bagian layanan administrasi. Jadi terkait dengan yang tadi disampaikan Bu Novi terkait helpdesk ya. helpdesk ya, itu masuk di probis layanan, betul. Yang ketika probis helpdesk itu ada kontak center, helpdesk tetap dibuka sih sebenarnya, tetap dibuka di situ sebagai satu layanan yang memang dari wajib pajak itu kan mereka diberikan banyak pilihan seperti itu ya. Kontak center ada yang klik 1.200 kering pajak juga bisa karena juga di setiap tahun kita juga tahu ketika SP tahunan itu para wajib pajak juga membutuhkan informasi terkait EVIN. Nah itu salah satunya bisa dilakukan. Lupa EVIN juga bisa tuh ya Pak ya, itu sering WP sering lupa tuh Pak, apalagi yang pribadi itu kan karena cuma setahun sekali dibutuhkan sering lupa. Ya itu salah satu sarana yang semuanya dibuat fasilitasnya untuk kenyamanan wajib pajak untuk mencari informasi seperti itu. Ini ada satu probis yang lumayan menarik nih menurut saya, probis penegakan hukum. Ya, itu kan kalau dulu kan kita harus ngajuin surat gitu ya, ininya fotokopi suratnya tuh banyak gitu ya dimasukin gitu kadang-kadang kalau untuk pemenuhan ketentuan material itu kalau itu apakah nanti akan berganti menjadi soft copy, nggak perlu pakai kertas lagi? Saya sih berharapnya begitu, Bu. Iya, betul. Karena kebayang setiap kali saya kirim saya pengen nangis nih berapa pohon yang kepotong untuk mengajukan banding ini gitu ya kadang-kadang. Nah, ini probis penegakan hukum nih pelayanannya apa aja ya Bu yang di dalamnya ini? Iya, jadi kalau penegakan hukum ini karena dia kaitannya tadi dengan taxpayer portal ya. Jadi tentunya kalau misalnya contoh ini kan probis ini mengacu kepada penagihan dan juga pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan kalau di yang sekarang ada yang terbuka dan yang tertutup. Nah, ketika wajib pajak diajukan pemeriksaan bukti permulaan yang terbuka, maka akan ada notifikasi nantinya nih di taxpayer portal wajib pajak. Jadi wajib pajak bisa tahu, oh saya lagi dilakukan pemeriksaan nih gitu, pemeriksaan bukti permulaan.
Nah, sehingga nanti wajib pajak bisa mengajukan, misalnya ada upaya hukum yang diajukan gitu ya, bisa dilakukan melalui taxpayer portal. Tadi yang Ibu bilang, jadi bisa diupload saja gitu datanya, tidak harus dikirimkan melalui hard copy-nya gitu. Tetapi kita kan tadi membicarakan cetas ini selalu online gitu ya, selalu lewat soft copy dan sebagainya. Lalu gimana dengan pelayanan yang datang langsung ke KPP, masih bisa atau enggak gitu? Jadi nggak perlu khawatir, bagi kawan pajak mungkin yang lebih seneng gitu ya mampir ke KPP ini silaturahmi gitu sama petugas pajak. Layanan untuk seperti misalnya registrasi ataupun tadi ya pengajuan beberapa layanan perpajakan itu masih dibuka secara tatap muka gitu. Jadi untuk datang ke KPP boleh, dan sekarang tidak dibatasi di KPP terdaftar, tapi boleh di KPP mana saja. Jadi borderless, iya. Jadi nggak perlu KPP udah kayak bank ya Bu ya, online jadinya sekarang ya. Bener, jadi boleh di cabang mana aja gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Itu kalau saya boleh tahu Ibu, tadi kan Ibu bilang bisa dilihat di cetas. Oh ini saya lagi diperiksa bukti permulaan. Iya. Apakah SP2 tetap dikirim ke kita secara fisik? Terkait SP2 seharusnya tetap ya mungkinnya dikirim, kecuali nanti memang seharusnya tetap dikirim dan juga di online tetap ada. Ini karena kan nggak setiap saat kita buka cetas kalau itu kan. Iya. Karena ada, yang di cetas itu ada namanya profil wajib pajak Bu Novi, Bu Devi. Jadi semua terkait dengan surat-surat ketetapan itu semua muncul di situ, kita bisa buka. Bahkan ada yang namanya buku besar. Setiap wajib pajak punya buku besar terkait dengan mungkin aliran penyetoran, pembayaran pajak, itu ada di situ. Kayak tabungan itu ya. Ada semua di situ. Jadi kita ini masuk yang proses bisnis tax management ya. Taxpayer account management. Tax account payer management. Semuanya di tapi situ. Kan maksud saya gini tadi, kita nggak setiap saat buka cetas, ya Bu. Kalau sementara kalau kita pemeriksaan bukti permulaan kan ada tuh dapat surat harus ditanggapi dalam sekian hari gitu. Nah itu kan berpengaruh banget kalau kita nggak langsung segera kasih respon. Nah makanya tadi saya tanya apakah SP2 tetap dikirimkan ke tetap lalu dikirim. Terus tanggal penerimaannya tuh ini kan kita bicara formil ya jadinya. Memang salah satu side effect dari online seperti itu Bu Novi ya, nanti yang kalau online semua ya, kalau wajib pajak semua online juga. Kalau enggak tahu kalau benar. Nanti ternyata karena gini, berdasarkan pengalaman nih surat dari wajib pajak biasanya dari DJP biasanya saya terima 2 minggu setelah tanggal suratnya. Lebih lama ya. Iya kan? Nanti ternyata pada saat itu enggak kok, kita udah kirimin di cetas. Sementara kita nggak buka cetas gitu kan. Nah, ini gimana tuh kalau nanti dari yang sebagai ada sampai saat ini memang masih kita ini ya yang dibangun atau yang diberikan ke kita masih masih sebatas perubahan-perubahan yang ada terkait SOP, mekanismenya langsung. Ini semoga sebentar lagi ada PMK-nya ya. Ada turun. Iya, ada SOP-nya. Kalau terkait misalnya dengan tanggal pengiriman, apakah mengikuti yang kita buka di cetas nih atau misalnya yang atau secara fisik kita terima gitu kan? Kalau dulu kan kita terima. Ini tentunya harus ada aturan tertulisnya karena memang untuk sampai saat ini belum ada perubahan nih yang ada pada saat ini gitu. Nanti harapannya memang cetas ini kan diimplementasikan di 2024. Tentunya sebelum implementasi nih tentunya akan ada perubahan-perubahan aturan. Inilah nanti akan kita tunggu. Semoga kita bisa dipanggil lagi nih sama. Pastinya nanti kalau udah siap lebih ini lagi ya Bu, lebih detail ya. Tapi saya mau tanya nih Bu, di dalam cetas ini nanti apakah kayak saya gitu, apakah saya harus registrasi dulu nih mau bisa akses cetas, atau ya karena udah punya NPWP saya login udah langsung ada tuh semua database saya, apa gimana? Iya. Jadi memang kalau untuk taxpayer portal ini tentunya berbeda dengan DJP online yang selama ini kita pakai gitu ya. Kalau DJP online kita login, kita menggunakan EVIN ya. Kalau nanti memang untuk taxpayer portal ini akan keamanannya akan lebih terjamin. Nanti ada face recognition juga. Jadi tentunya kita akan tetap harus ada daftar untuk masuk ke TP portalnya. Jadi nanti nggak boleh operasi hidung kalau gitu. Wajib pajak yang walaupun dia misalnya saya nih ya, saya punya NIK,
tapi saya belum ingin menjadikan NIK saya ini sebagai NPWP karena saya misalnya penghasilan saya masih di bawah PTKP gitu ya. Tapi saya pengen mengakses nih TP Portal, itu dimungkinkan. Jadi bisa ya. registrasi tanpa validasi NIK sebagai NPWP. Itu Bisa dimungkinkan. terpisahkan Ada ya. Iya, fasilitas. bisa dimungkinkan seperti itu. Atau bisa nggak misalnya gini, suami istri kan hartanya jadi satu tuh. Saya loginnya pakai NIK-nya istri, bisa akses ke suami nggak? Waduh, kalau itu Biar intip ya Bu ya. Iya. kalau itu belum dapat jawabannya nih. Ini Nanti, ada rekening yang kita nggak tahu kan ya gitu. nanti ketahuan ya sebenarnya. Jaga-jaga ya Bu ya. Kan NIK-nya jadi satu. Bahkan ya benar. dari wajib pajak ya subsidi pajak luar negeri itu bisa untuk melakukan pendaftaran akunnya doang, bukan ini ya, bukan untuk akun portal seperti itu, bisa dimungkinkan. Oh, Jika oke. untuk cek mencari informasi bagaimana sih terkait dengan perpajakan di Indonesia, kalau cuma sekedar ingin mencari informasi seperti itu bisa, itu dimungkinkan. Nyari peraturan Betul. terbaru juga nanti di situ gitu ya. Betul. Atau bisa minta Dan edukasi. Nggak perlu daftar NPWP. Oh. Nggak sampai untuk pembuatan NPWP. Jadi untuk mengakses semua menu di situ tidak perlu login dulu ya. Hanya menu tertentu aja yang kita harus login. Iya, jadi kalau gambaran dari cetasnya sendiri ya, portal wajib pajaknya, ini memang nanti akan mudah-mudahan sesuai jadwal akan kita edukasi kembali nih sekitar Mei dan Juni. Nanti itu sudah ada tuh hands on-nya nih, kita sudah pegang, nanti bisa menjelaskan ke wajib pajak seperti ini loh menunya gitu. Tapi kalau yang selama ini kan memang kami sudah diberikan beberapa pelatihan nih terkait dengan TP Portal ini. Jadi kalau dari tampilannya kurang lebih nih ya, memang itu akan ada banyak sekali menu, mulai dari identitas wajib pajak dan sebagai ikhtisar, dan juga ada buku besar tadi yang Mas Imam menjelaskan. Nah, memang untuk menu-menu ini, seperti misalnya tadi kalau saya memang daftar karena saya sudah punya NPWP, tentu saya bisa mengakses semuanya tadi layanan, misalnya saya mau mengajukan SKB dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi dia daftar tanpa validasi NIK NPWP, berarti kan dia belum punya NPWP nih ya, belum ada kewajiban pajaknya, maka dia hanya bisa mengakses menu-menu tertentu saja misalnya. Itu tetap bisa dilakukan. Jadi targetnya di Mei ini udah mulai ada hands on kepada WP ya? Iya betul. Memang ada 3 fase edukasi kalau di kami sendiri DJP. Mulai dari Februari sampai dengan April kita memang sudah mulai edukasi nih bahwa biar masyarakat nggak kaget nih ya, tiba-tiba nih kok ada aplikasi yang baru gitu kan, lumayan kaget. Jadi ini akan ada beberapa hal yang berubah dari sisi proses bisnisnya. Tadi ada 6 proses bisnis, ada registrasi, pembayaran, pelaporan SPT, kemudian layanan, penegakan hukum, dan juga tadi tax account management, taxpayer account management. Nah ini ada 6 yang akan berpengaruh kepada wajib pajak. Nah kita informasikan dulu nih kulit-kulitnya aja nih Bu Novi gitu. Seperti ini nanti akan ada perubahan dari yang dulu A kemudian nanti menjadi berubah B gitu. Nanti di Mei dan sampai dengan Juni harapannya memang sudah ada nih web base-nya tampilannya seperti apa, kita bisa mengedukasi wajib pajak agar nanti ketika jalan gitu ya di 2024 maka wajib pajak sudah tidak terlalu bingung lagi gitu. Dan memang sudah ada target juga yang ditetapkan kepada kami berapa jumlah wajib pajak yang harus diedukasi selama Mei sampai dengan Juni. Gitu. Ini ada pertanyaan yang sedikit ini nih, karena pada prakteknya DJP sama Bea Cukai kan kakak adik, ya kan? Nah, apakah di Cetas ini juga nanti akan mengakomodir nih, misalnya import, gitu kan? Kita harus bayar PPN import, bea masuk. Apakah itu akan diakomodir juga di dalam Cetas atau terpisah? Selama ini pun juga sudah ada sinkronis Bu Novi ya, terkait dengan data-data yang PIB itu kan, yang pasti nanti di Cetas kurang lebih sama. Dan nanti tentu juga ada perkembangannya lagi. Maksud saya untuk yang terkait dengan cukai dan dokumen-dokumen itu tentu sudah disinkroniskan gitu. Ya nanti mudah-mudahan memang bisa ya, jadi supaya nggak terlalu banyak portal yang harus diakses oleh wajib pajak, terutama pengusaha ekspor ataupun import ya, gitu. Mungkin dari Bu Debi ada yang mau ditambahin, Bu Debi, pertanyaan lain? Tapi mau nanya, kalau Cetas ini nanti kayak semacam single application atau single web ya, jadi kemungkinan akan beralih yang selama ini kita itu ada beberapa yang harus kita buka, terus juga nanti akan ada di satu pelaporan dan pembayaran ya.
itu juga nanti akan kalau saya dapat gambarannya dari yang Ibu ceritakan sama Pak Imam tadi itu kayak ada penggabungan atau lebih otomatis ya, otomatis dari kita bikin SPT terus nanti bisa langsung ke pembayaran. Kita nggak perlu lagi buka e-billing atau segala macam, lebih otomatis ya. Terus kalau misalkan ada pemantauan juga, kalau misalkan ada proses kita mengajukan banding atau kita diperiksa pajak, nanti juga ada proses sampai di mana. Seperti itu ya Bu ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk wajib pajak baru kan, terus apa yang dia belum ada, sudah NIK tapi dia belum dipotong pajak, belum tahu-tahu dia dipotong pajak. Nah, apakah dia akan tahu kalau dia nanti, kita orang awam, dia tahu dia ada transaksi nih, dia dipotong sama lawan, dia belum bayar NPWP. Nah ini nanti dia bisa dapat itu nggak, atau ada warning nggak buat dia sebagai dia belum ber-NPWP tapi sudah dipotong pajak? Iya. Baik, kalau kaitannya dia belum memvalidasi gitu ya, NIK sebagai NPWP, dan dia juga belum mengakses TP Portal. Nah, karena selama ini kan memang TP Portal ini kita bisa mendapatkan informasi bukti potongnya ini melalui TP Portal. Walaupun sebelum implementasi CITAS pun seperti sekarang ya Ibu Pot 2126 itu kan sudah menjadi kewajiban nih bagi pemberi kerja untuk memberikan bukti potong, bahkan yang tadinya setahun sekarang harus tiap bulan diberikan. Nah, seharusnya hal itu tetap tidak hilang. Jadi kewajiban pemberi kerja untuk menginformasikan ada pemotongan pajak itu seharusnya tidak hilang gitu. Jadi kalaupun dia misalnya belum memiliki TP Portal, pasti dia tidak bisa mengakses di TP Portal, tidak ada notifikasi yang bisa dia terima. Oh, tidak ada notifikasi karena dia belum bisa. NPWP ya, belum bisa. Iya, ya. jadi dia memang sebaiknya diregistrasikan karena kan memang sudah ada pajak yang dipotong nih ya gitu. Jadi nanti agar dia bisa mengakses TP Portal sehingga dia bisa lebih transparan, bisa tahu nih bukti potongnya benar nggak sih yang dibikin gitu. Karena bisa jadi juga beberapa kasus juga ya, ada kesalahan pemberi kerja ini salah memotong menggunakan NPWP yang berbeda gitu. Jadi ada kesalahan nilai misalnya atau kesalahan NPWP seharusnya maksimum yang dipotong tapi salah nulis gitu ya. Jadi saya yang dipotong sehingga bisa sama-sama cross check. Kalau misalnya itu memang dia sudah ada pajak yang dipotong, berarti kan kemungkinan sudah di atas PTKP. Jadi dia sebaiknya memang daftar nih di TP Portal registrasi. Gitu. Untuk mix yang udah nih antara NIK sama NPWP, kalau kita upload faktur atau upload bukti potong, misalkan NPWP-nya nggak ada, NIK-nya ada, itu harus sama antara nama dan NIK kan, nama yang tertera. Nah nanti ke depannya itu apakah tidak seribet yang sekarang gitu untuk ininya pemadannya, walaupun sudah dipadankan. Di proses awal CITAS ini semuanya nanti akan berbasis integrasi ya, Bu Devi. Nanti otomatis data awal yang dimasukkan ke CITAS ya tidak lain adalah NIK. Jadi NIK NPWP kenapa didahulukan prosesnya ini, memang nanti kita akan login masuk ke CITAS pun, aplikasi CITAS itu pun pakai login NIK. Dan yang sampai saat ini kita masih secara masif ya, kita sosialisasikan memang segera padankan NIK NPWP. Nah, berarti nanti masuknya pakai NIK, otomatis nama yang tertera itu sesuai dengan yang ada di NIK. Betul. Ya. Iya, betul. Karena nanti kan kita istilahnya menggunakan NPWP 16 digit gitu ya. Kalau NIK kan memang untuk orang pribadi saja nih, sedangkan untuk yang badan kita tetap istilahnya nanti NPWP kan 16 NPWP 16 digit gitu. Jadi seharusnya nanti kita memang implementasi dulu NIK NPWP 16 digit nanti, sehingga masuk ke dalam CITAS ini akan lebih mudah karena semuanya sudah menggunakan NPWP 16 digit. Dan dengan NPWP 16 digit ini kan kita perlu validasi nih ya Bu Devi, wajib pajak sendiri nih yang mengisi datanya gitu, sehingga harapannya memang sudah lebih baik lah dari sisi database-nya, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Karena kalau NPWP kita tahu ada banyak yang punya NPWP ganda gitu. Dengan implementasi NIK NPWP ini hal itu dihilangkan gitu. Jadi lebih bagus lah dari sisi database perpajakannya. Kalau saya boleh tanya Bu ya, ini soalnya banyak yang nanya nih Bu, banyak pertanyaan titipan. Pertanyaan adalah gini nih, kalau kita nanti pakai CITAS ini, semua data itu kan kalau boleh mau perusahaan ataupun orang pribadi ya, itu istilahnya jeroan-jeroannya semua udah ada di portal ini gitu ya.
ada nggak tindakan pengamanan ekstra dari DJP nih, jangan sampai dibobol orang nih data kita semua gitu kan. Ini sangat karena saya lihat nih benar-benar all ya, semua masuk ke sini nih, udah nggak punya celah lagi nih. Sampai misalnya punya nomor rekening yang tidak terlapor pun akan langsung ketahuan karena munculnya dari NIK itu kan, ujung ini tracingnya tuh, tracebacknya semuanya dari situ. Nah, tapi sekarang dari kami nih juga dari WP kan boleh ya nanya ya, ini data kami nanti akan aman nggak nih dengan sekarang nih kriminalitas. Iya benar. Dengan hackers apa segala macam, penyalahgunaan data ya Bu ya. Gitu. Tentu saja hal ini jadi perhatian juga Bu Novi dari Jenderal Pajak terkait dengan keamanan. Nanti berikutnya memang tinggal bagaimana keamanan yang akan di apa istilahnya yang disematkan. Misalnya sekarang pun di kita sendiri pun PHP ada keamanannya, ada kode PIN, ada kode face recognition, mungkin hal seperti itu yang intinya tetap jadi perhatian keamanan itu, apalagi terkait dengan hal yang privat ya. Untuk yang perekaman kalau kita ikuti terkait dengan PPA 21 yang kemarin yang lagi ramai itu kan sudah dibentuk keamanan di mana untuk akun bisa dibuat di-create beberapa akun yang masing-masing itu punya otoritas yang berbeda-beda. Itu saja sudah salah satu bentuk pengamanan. Pengamanan. Apalagi untuk yang ini juga beda akses gitu ya Pak ya. Apalagi untuk yang akun portal wajib pajak. Saya kira sudah diperhitungkan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi kalau kita bahas keamanan sebenarnya ada dari dua sisi nih ya, dari wajib pajaknya sendiri dan juga dari DJP, dari yang membentuk sistem tersebut. Kalau dari DJP tadi ketika kita registrasi gitu ya, atau ketika kita melakukan suatu transaksi, maka kita sudah ada verifikasi nomor handphone dan juga verifikasi email serta face recognition. Jadi biometrik wajah itu menjadi salah satu keamanan yang baru nih di DJP. Jadi udah sama seperti kita transaksi keuangan ya, semuanya pakai face recognition gitu. Itu tentunya lebih aman. Nah, dari DJP sudah ada keamanan seperti ini, tentu dari wajib pajak pun harus menjaga keamanan data pribadinya. Jangan sampai ntar ngeklik link-link seperti kita ketahui sekarang banyak sekali. Bahkan akun perbankan bisa dibobol karena klik link yang link phishing gitu. Jadi wajib pajak pun harus paham sekali tentang security-nya itu. Jadi jangan sampai ada email lah yang kita harus cek nih emailnya bener nggak sih yang ngirim nih, misalnya @pajak.go.id, jangan-jangan nanti pajak.co.id gitu kan, ada aja kan yang bikin. Jadi makanya tentu keamanan ini harus dari dua sisi, dari DJP yang menyediakan dan juga dari wajib pajak yang harus menjaga data keamanan. Karena kemarin menjelang SPT tahunan itu saya terima loh WhatsApp yang Anda belum menyampaikan SPT tahunan, klik link berikut gitu ya. Iya. Untungnya kebetulan karena memang kami dari IKPI juga udah ada sosialisasi seperti itu, konsultan pajak cukup aman. Tapi kan bagaimana kalau hal itu terjadi sama orang-orang yang nggak terlalu tahu gitu, karena tampilannya benar-benar meyakinkan itu DJP dengan kop surat DJP gitu ya, terus dia bisa tahu KPP-nya KPP mana, muncul tuh di head suratnya gitu. Nah itu kan artinya yang seperti itu juga ada risikonya. Jangan sampai nanti dari kami mempercayakan data di situ juga akhirnya kami mau memastikan bahwa data tersebut aman gitu. Paling yang memang harus kita pastikan dari sumber pengirimnya sih. Kalau misalnya memang sumbernya tidak terpercaya nih, nomor-nomor yang nggak jelas gitu ya, nggak ada informasi sebelumnya bahwa itu memang nomor yang terdaftar di suatu KPP, maka itu lebih baik jangan di download gitu ya mungkin ya. Karena itu yang sekarang banyak sekali ya bahaya di situ. Ya itu kita ngelihatnya memang banyak sekali scam-scam yang seperti itu ya. Itu yang memang kita harus waspadai. Jangan sampai merambahnya. Kemarin bank udah kena kan, nanti merambahnya ke DJP gitu. Itulah mungkin salah satu manfaat dari kontak center tadi Bu Novi ya. Jadi jika ada yang
menerima email atau SMS yang dirasa kesan pertama itu bener nggak, lekas kita bisa langsung kontak kantor pajak terdekat atau kering pajak gitu aja. Iya, atau sebenarnya kalau kita dapat, karena memang ada beberapa KPP yang masih memberikan WA gitu ya, WhatsApp, bahwa ini ada edukasi nih kelas pajak misalnya gitu. Kalau untuk surat ataupun formulir atau informasi, kita memang sudah tidak diperbolehkan mengirimkan melalui WA, WhatsApp itu sudah tidak. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan dari KPP, kemudian mengirimkan bentuknya dokumen yang harus kita download, nah itu mungkin harus diwaspadai. Tapi kalau misalnya informasi kelas pajak memang masih ada. Nah nanti untuk kawan pajak di sini untuk mengecek gitu ya, apakah ini benar nih nomor dari suatu KPP, nanti bisa di pajak.go.id. Nanti ada di menu profil, ada di unit kerja. Nanti boleh dicek KPP-nya apakah nomor WhatsApp itu terdaftar di situ. Ingat Gitu ya, sih. pajak.go.id, ya, jangan bukan sampai .go.id, iya, atau bukan. pajak.net gitu Iya. ya, mungkin nanti Ya, ada apalagi berbeda. isi email atau suratnya itu meminta sejumlah uang dan dikirim ke rekening yang bukan rekening negara. Nah, itu patut dicurigai. Kejahatan sekarang kebanyakan klik link berikut Betul. gitu Pak. Iya. Itu lebih Link informasi phishing ya. langsung ketarik. Informasi mengenai kekurangan pembayaran pajak Anda, klik link berikut. Nah, Iya. itu bahaya banget tuh. Benar-benar. Jadi itu yang memang karena kan masalah IT ini nggak semua orang menguasai ya, terutama yang sangkatan saya mungkin. Kalau Masih yang muda, Bu kalau Novi. yang muda-muda sih udah pada tahu ya, udah canggih-canggih. Tapi kalau yang sangkatan saya handphone error aja langsung teriak manggil, ini kenapa nih telepon saya gitu kan. Jadi memang itu harus dijaga banget. Betul. Supaya disosialisasikan kalau tidak ada lagi bentuk pengiriman WA dari Iya, yang berisinya DJP dokumen gitu, atau iya, informasi perpajakan. gitu, yang seperti itu mungkin harus sering digaung-gaungkan Iya. juga sama DJP kepada kawan pajak nih. Karena memang email phishing itu tidak hanya menyerang wajib pajak nih Bu Novi, Bu Debbie, tapi menyerang kami juga pegawai. Jadi kami itu ada beberapa yang Oke, jadi Cetas ini targetnya gimana nih Bu? kalau Udah ada edukasi- tanggalnya belum sih? Saya pengen tahu dulu nih. Gimana Mas Imam? Baik, kalau tanggal memang kita belum diberikan tanggal nih Oke. Bu Novi. Jadi selama ini diinformasikan memang akan diimplementasikan di pertengahan 2024. Tentunya kalau NIK NPWP di 1 Juli, nah kemungkinan setelah itu gitu ya, setelah 1 Juli tersebut, setelah implementasi NIK NPWP, karena base-nya taxpayer portal ada menggunakan NIK sebagai NPWP 16 digit. Nah ini di pertengahan 2024. Nanti kalau untuk pasti tanggalnya tanggal berapa, nanti kita akan tunggu lagi nih informasi selanjutnya. Cuma kalau edukasi Atau akan terus kita kemungkinan berikan. Bisa aja nunggu untuk NIK NPWP itu sudah selesai semua. Oh, oke. Karena belum semua ya? Masih ada yang belum. Masih Iya, ada. Masih ada yang belum ya. Biasanya kalau yang masih belum itu ada terkendala, Bu Novi. Dari sisi internal Direktorat Jenderal Pajak itu kita sudah bantu pemadanan. Itu sudah kita bantu pemadanan, kecuali memang yang dari data itu dari Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa untuk dilakukan pemadanan. Dan yang bisa melakukannya adalah yang bersangkutan sendiri. Karena apa? Pemadanan ini kan memadankan NIK, data NIK dengan data Direktorat Jenderal Pajak. Kalau sudah data yang NIK dari Dukcapil sudah nggak sama, kita nggak bisa bantu lagi ke Dukcapilnya, harus yang bersangkutan. Tapi kan sebenarnya pemadanan NIK dengan NPWP itu otomatis kan Pak, karena punya saya kebetulan waktu saya buka udah langsung padan gitu, udah langsung udah valid ya. Udah valid itu gitu. Salah satu yang hasil dari internal, secara internal. Jadi kita sendiri pun masih pajak bisa cek apakah NIK-nya sudah aktif atau belum NPWP itu dengan memasukkan NIK kita untuk login ke DJP online. Iya. Ya, kalau sudah bisa masuk otomatis sudah sah istilahnya jadi NPWP. Nah, berikutnya yang masih belum bisa, ini harus dicek dulu. Kita masuk dengan NPWP seperti biasa, kita masuk menu profil, sudah nanti di situ ada notifikasi ini yang masih belum padan yang mana, biasanya di situ. Untuk orang-orang yang sudah melakukan pemadanan
dari NIK ke NPWP, tapi dia masih terima NPWP dengan NIM, dengan masih terima bukti potong dengan NPWP, masih bisa dong? Bisa sampai Masih dengan bisa. 30 31 Juni. Juni ini. 30 Juni. 30 Juni sampai Juni. sampai 30 Juni. Iya. Jadi setelah 1 Juli kalau masih ada bukti potong dengan NPWP-nya nggak bisa dipakai. seharusnya Kan dari nggak bisa sistemnya dipakai, udah nggak sistem bisa. sudah nolak. Iya, Nah, seperti misalnya dia ditolak. pembuatan bukti potong dengan Bukti potong sudah ditolak ya. iya, Ibu Pot 2126. Mm-mm. Nah, kalau sekarang kan masih bisa menggunakan NPWP ya 15 Iya. digit kita masih bisa 15 input. digit bisa, 16 Nah, bisa. ke depannya nanti kalau sudah 1 Juli Bahkan akan yang ditutup. bikinnya pun nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Yang bisa. bikinnya pun nggak bisa. Iya, tidak ada bisa. lagi opsi NPWP 15 digit. Maksudnya jadinya harus dua belah pihak, yang bikin nggak bisa, yang terima juga nggak bisa Iya. gitu kan. Iya. Jangan nanti kita yang bikinnya tetap bisa, yang terima nggak Iya, bisa repot kreditin nanti. gitu. Iya, Iya, itu repot, kita yang kasihan rugi kalau soalnya gitu. nanti kan gitu. Secara Iya, iya. sistem DJP seharusnya sudah ditutup Sudah untuk di lock itu ya. iya, NPWP Di lock 15 number. digit. Jadi kedepannya 16 digit per Iya. 1 Juli ya. Per Betul, 1 per 1 Juli. Baik NPWP badan walaupun orang Orang pribadi. Iya. pribadi. Dan juga NPWP cabang mungkin ya ini kawan pajak mungkin yang NPWP cabang untuk yang badan kan banyak nih biasanya tersebar gitu ya Mm-mm. perusahaannya. Nah, NPWP cabang nanti juga sudah tidak berlaku. Nanti hanya ada NPWP 16 digit yang pusat dan nanti untuk yang cabang akan diganti dengan NITCO. Mm-mm. Nomor induk tempat kegiatan Nitco-nya usaha. 22 digit. Oh, 22 digit. 22 Beda ya. digit. Dia 16 digit NPWP pusat Pusat. ditambah 6 digit urut. Oh, Urutan oke. cabangnya. Urutan Jadi cabang. tetap pakai yang utamanya tapi ada Betul. tambahan 6 digit 6 digit urut. cabangnya. Itu 6 digitnya akan didapat setelah lapor. Di 6 digitnya ini nanti dia akan ada namanya, kalau sekarang kan kita kalau cabang nih mau daftar kita menunya pendaftaran baru ya. Jadi diterbitkan NPWP Iya. baru. Kalau nanti ke depannya itu adalah perubahan data, dia menunya ada di perubahan data. Jadi dengan perubahan data nanti memasukkan cabang yang selanjutnya kemudian akan diterbitkan. Tapi bagi cabang yang udah ada seharusnya nanti sudah akan ada NITCO-nya, penggantinya. Jadi nggak perlu buat lagi untuk yang cabang sekarang udah existing nih sebelum 1 Juli. Tapi nanti kalau cabangnya baru dibentuk misalnya setelah penerapan NPWP 16 digit, baru nanti dia harus diinput di perubahan data. Oh, kita sekarang bicara perubahan data nih, mumpung untung diingatkan. Di Cetas ini apakah nanti perubahan data juga akan dimudahkan? Misalnya Tuh. ganti nomor telepon, Iya. ganti KLU, Iya. ya kan? Termasuk pengajuan surat norma juga bisa langsung melalui Cetas atau gimana nih? Iya bisa. Jadi memang sekarang kalau dengan Cetas ini, implementasi Cetas, nanti semuanya bisa dilakukan melalui taxpayer portal tadi. Jadi boleh datang ke KPP, bisa juga dengan taxpayer portal. Tentunya kita mengarahkan untuk taxpayer portal karena ongkos bagi wajib pajak akan lebih murah gitu ya. Iya. Nah nanti kalau misalnya kita ingin mengajukan perubahan data, karena selama ini harus tetap datang ke KPP. Misal Bu Debi tinggal di nomor RT 3, terus cuma berubah RT nih jadi RT 5, itu harus datang ke KPP perubahan data, padahal nggak pindah KPP. Kalau sekarang kita bisa mengajukannya Terus melalui isi form yang kotaknya Cetas. kecil itu. Iya. From perubahan data. Kotaknya kecil-kecil gitu. itu dari dulu ya, tapi pasti kotaknya satu-satu. Mandatory banget itu. Iya. Jadi nanti sudah menggunakan Cetas semuanya, termasuk juga kita mengajukan norma atau surat keterangan gitu ya, itu bisa melalui Probis layanan. Oke. Di situ. Jadi- Maaf, yang terkait perubahan data, misalkan kayak perubahan alamat di NIK, apakah nanti otomatis di Cetas juga berubah secara ini? Kalau misalnya rubahnya kan di Dukcapil gitu, nanti kan apakah nanti otomatis juga? Ya, jadi memang kalau terkait dengan perubahan data, kan nanti kan sudah ada implementasi NIK NPWP ya. Jadi kalau bagi yang existing sekarang, memang akan ada, kalau nggak salah tuh ada alamat korespondensi, ada alamat yang memang sesuai dengan NIK gitu, domisili. Nah ini nanti kalau seperti apa di Cetas ini tampilannya ini, kami juga masih belum tahu nih. Iya, tapi harapannya memang selama ini kesulitannya adalah kalau untuk orang pribadi jarang sekali mengajukan pindah. Ya biasanya udah nih alamatnya udah yang itu aja gitu dari pertama kali daftar. Kendalanya apa ketika kita bersurat nggak akan nyampe gitu. Nah nanti kalau di proses bisnis registrasi, nanti di data wajib pajak akan ada alamat korespondensi. Misal Bu Debi emang tinggal nih misalnya NPWP-nya dulu masalah masih tinggal sama orang tua. Sekarang Bu Debi udah pisah nih ya di Jakarta, nanti bisa mengisi alamat korespondensi. Walaupun NIK-nya belum berubah nih Bu Debi, masih yang ikut orang tua gitu. Jadi nanti bisa ada pilihan untuk alamat korespondensi. Oh gitu ya, bisa ya. Dan baiknya untuk urusan pemadanan NIK NPWP pun untuk alamat itu di-lock, maksudnya boleh nggak dipadankan. Oh, Lama ini iya. nggak di-lock istilahnya. Jadi yang dipadankan cukup
nik dan Nik KK. sama nama ya. Iya, nama, Nama sama tempat KK. tanggal lahir Tempat tanggal lahir juga salah satu. Iya, iya. sama nomor KK di situ. Jadi untuk alamat entah dulu daftar NPWP-nya di kota mana, sekarang ada di kota Jakarta, itu Nggak otomatis Nggak berubah. pindah ya. efek Oh, jadi masih nggak ada dulu. sinkronisasinya ya jadinya. Untuk alamat Untuk tidak alamat ada. iya, Iya. Karena memang kalau alamat ini kadang kan ada yang dia NIK-nya masih lama tapi alamatnya sebenarnya udah berubah nih. Jadi memang Atau kalau dia kita cuma merubah- ngekos aja di Jakarta Iya, gitu ya kan, jadi- mereka males ya ngerubah alamat ya. Iya, jadi memang kalau alamat ini masih dari wajib pajak sendiri yang mengajukan perubahannya ke DJP gitu. Tidak secara otomatis ketika validasi Masih NIK manual NPWP. gitu ya. Iya. Jadi targetnya SPT tahun depan udah pakai cetas ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Ya. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan Iya. lancar ya. Iya, karena di 2024 ini kan sudah implementasi Ibu Pot ya, PMK 168 ya per 2. Harapannya nanti kan sudah dapat nih Ibu Potnya semuanya, jadi nanti bisa dilaporkan menggunakan cetas. Oke. Waduh, terima kasih nih Bapak Ibu mencerahkan nih informasi mengenai cetas nih. Terima kasih. Sebelumnya kembali. begitu saya terima filenya 139 halaman ya. 119. Kita udah, ini banyak sekali, tapi ternyata setelah kita ngobrol hari ini tuh cetas itu malah sangat menolong ya. Betul. Baik dari WP juga historikalnya bisa numpang nyimpen di situ ya Bu. Mhm. Kalau saya sih Iya. bilangnya gitu ya, jadi numpang jadi punya database. Kalau misalnya laporan selanjutnya tinggal ngikutin aja yang Iya, udah ada gitu Betul ya. sekali. Tapi kalau misalnya nih, sekarang cetasnya udah jadi nih. Terus saya mau lapor misalnya di SPT saya tahun 2024 ternyata datanya salah. Komplainnya kemana dong? Kalau untuk SPT, kalau misalnya ada data yang salah seperti misalnya contoh bukti potongnya nih belum semuanya masuk atau misal ada yang berubah, itu masih bisa diedit. Atau data hartanya bukan harta saya tuh, ternyata Oh. hartanya keluarga presiden sebelumnya gitu kan. Ya kan banyak ya Bu. Sugih Iya. ceritanya. Sugi mendadak itu Ada, gimana, ada nggak yang mungkin line-nya atau hotline-nya? ada menu pembetulan masih ada. Iya, jadi bisa ke kontak center juga nanti di situ, atau misalnya kalau di menu layanan di Probis layanan tadi kita ada pengaduan, nanti mungkin bisa juga di situ. Gitu. Oh oke, jadi Iya, tetap ada masih ada kesalahan, ya. Iya, akan ada. Karena tetap aja faktor humanis tetap diperlukan di Iya, dalam betul. suatu sistem yang Iya. online begitu ya. Oke, kalau dari saya sih cukup. Mbak Debbie masih ada yang mau ditanyakan? Apa udah cukup? Dirasa sih sudah cukup ya. Ya, ya untuk itu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. ya Bapak Ibu sekalian. Terima Bu kasih Debbie, dan Bu Debbie. kami sangat berharap informasi yang kami berikan ini sangat membantu bagi kawan pajak atau wajib pajak atau rekan-rekan dari IKPI ya, sehingga kita bisa sama-sama memberikan laporan yang benar, akurat dan tepat bagi kebaikan kita sendiri sebenarnya, Ya. daripada nanti akhirnya ada data yang salah, data yang tidak tepat ditemukannya di pemeriksaan. Lebih baik kita melaporkan yang jujur ya Bu. Setuju. Himbauan dari kami. Oke. Terima kasih sekali lagi. Saya di sini Novi mewakili dari IKPI, Mbak Debbie juga dari IKPI, Bu Julistia, Pak Imam dari DJP. Undur diri, pamit. Terima kasih. Semoga Terima kasih. informasi kami membantu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.